Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan, kepung istana, kepung DPR, selesai. Jutaan orang turun semuanya itu. Ini jelas mereka menantang terhadap keamanan negara. Kami memohon kepada pemerintah, dalam hal ini aparat kepolisian, agar menindak dengan tegas seluruh jaringan radikalisme. Jangan dibiarkan mereka bergerak sekecil apapun. Dan Sabriko semua segera rapatkan barisan dengan teman-teman TNI lagi. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir. Dan sekali lagi, negara tidak boleh kalah. Yang punya kesadaran ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu, HTI-nya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama. Terus lanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Mereka ada di mana-mana, semuanya ada mereka. Oleh karena itu, jangan ada kesan negara ini kalah. Jangan ada kesan seakan-akan pembiaran dari pihak kepolisian. Pada komandan-komandan satuan, jangan pernah takut dengan resiko. Karena saya yakin, apapun yang kita hadapi, itu pasti sudah dalam pertimbangan. Kita harus berani, termasuk menghadapi resiko itu sendiri. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Sekali lagi, kami untuk ulama mengatakan bahwa situasi sudah darurat karena kita bersikap longgar, terlalu ramah, terlalu memberikan kesempatan pembiaran kepada mereka. Kita saat ini bertugas dalam situasi yang tidak biasa. Kita sangat menguji sekali kemampuan daripada perekat nasional ini mengelola situasi sekaligus mengamankan berbagai kegiatan-kegiatan, event dan kebijakan pemerintah. Situasinya udah begitu, kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Demi menyelamatkan keutuhan NKRI, menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia, kepentingan seluruh bangsa Indonesia, maka sekecil apapun mereka harus ditindak tegas sesuai dengan undang-undang dan harus tahu pula siapa di belakang mereka. Negara tidak boleh kalah. Sekali lagi, negara tidak boleh kalah. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Said Aqil Siraj menyerukan agar seluruh warga negara makin mempererat persaudaraan agar kesatuan NKRI tetap terjaga. Sebab Said Aqil mengaku khawatir dengan kelompok orang yang dianggap mau memprovokasi rakyat agar terpecah belah. Said Aqil juga menegaskan siapapun yang melakukan hal negatif untuk mengganggu kesatuan NKRI itu merupakan musuh bangsa dan negara. Sekali lagi, apapun atau siapapun yang ingin melakukan hal-hal yang negatif mengganggu kesatuan NKRI, mari kita sikapi, kita lawan. Itu merupakan musuh bangsa, musuh bersama kita semua, kata Said dalam keterangannya. Menurut Kiai Said, dalam menyongsong menuju 100 tahun Indonesia, masyarakat diimbau bisa menjaga keutuhan NKRI, khususnya umat Islam dalam berkehidupan negara. Menyongsong 100 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita perkuat, kita pertahankan eksistensi keutuhan NKRI ini. Jangan sampai kita mudah terprovokasi yang dilakukan sementara oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah kita semua, yang ingin memecah belah bangsa ini.
yang ada agenda ingin menghancurkan keutuhan NKRI ini, ungkapnya. Lebih lanjut, Said Akil mengajak semua pihak menjaga apa yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa, seperti menjaga Indonesia tetap dalam satu wadah NKRI. Sebuah negara kebangsaan yang bersatu dalam satu wadah NKRI, lintas agama, lintas budaya, lintas suku, lintas peradaban. Mari kita perkuat, kita pelihara, jangan sampai menyongsong 100 tahun ini, kita malah lemah bahwa kendor dalam mengawal dan merawat NKRI ini, tandasnya. Perkembangan politik hari-hari ini sejatinya merupakan ujian bagi kepatuhan bangsa ini terhadap konsensus. Konsensus itu ialah bahwa NKRI dan kebinekaan merupakan jawaban dari keinginan para pendiri republik ini untuk menyatukan seluruh elemen negeri dengan segala kemajemukan dan keberagaman dalam satu bingkai kebangsaan. Taat kepada konsensus, terlebih dalam konteks kebangsaan, ialah mutlak. Perjuangan untuk merengkuh NKRI dan menghormati kebinekaan bukanlah perjuangan mudah dan murah. Banyak yang dipertaruhkan ketika anak-anak bangsa Indonesia menyepakati dua hal tersebut menjadi satu konsensus yang mesti dijaga rapat. Karena itu, ketika ada ikhtiar dari pihak-pihak yang ingin merusak harmoni sekaligus menggerogoti persatuan yang dibangun dari fondasi NKRI dan kebinekaan, tanggung jawab seluruh anak bangsalah untuk menghentikannya. Dikala ada sebagian pihak yang salah memaknai NKRI dan ingin menggantikannya dengan paham yang mereka yakini, tugas kitalah untuk mengingatkan, negara tak boleh kalah. Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Terlihat sekali ingin memaksakan terjadinya tindakan kekerasan dan membuat kekeruhan. Oleh sebab itu kita menghimbau seluruh warga masyarakat untuk tidak terprovokasi. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Situasinya udah begitu, kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Ini adalah gerakan pengganggu keamanan. Ini sudah jelas sekali ingin ada keributan. Oleh sebab itu, kalau bisa provokator-provokatornya itu segera ditemukan. Yang punya kesadaran ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu, HTI-nya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama. Menuju tegaknya Al-Islam, menuju tegaknya syariah dan khilafah. Takbir! Khilafah! 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 Oleh karena itu, kita ingin menegaskan khilafah Islam. Allahu Akbar! Al-Ummah turid khilafah Islamiyah. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus dijaga. Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, perintah FPI, kepung DPR, selesai. Jutaan orang turun semuanya itu. Terus lanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Negara Arab itu runtuh, Libya, Libanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Tiap hari kita demo.
Cuma karena daya dukungnya kurang, kalian yang HTI, yang FPI, yang semuanya pecah-pecah, kita nggak kompak. Ya sudah begini. Nah, kalau Anda nanya saya, mari kita kompak, nggak usah banyak omong. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Karena itu perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Sekarang Libya hancur, Irak hancur, Indonesia akan difungsikan dengan yang sama. Hati-hati. Kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi.